alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan perintah kita dari Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah yaitu sholat yang dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Dan insyaallah jumeneng panjenengan di sini dalam rangka majelis ilmu yang enggak lama antara maghrib sampai isya, insyaallah terhitung dalam kondisi sholat. Maka tadi saya ngisi kajian di Jogja, ditanya sama ibu-ibu, boleh enggak dalam kondisi kita bermajelis ilmu seperti ini kita berzikir? Maka saya katakan boleh. Artinya kalau panjenengan pengen nambah lagi pahala dengan sambil wirid zikir boleh. Dan di sini saya menyampaikan kitab karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Beliau sudah wafat, dengan judul Manhaj Firqatun Najiyah wa Taifah Mansurah, jalan hidup orang-orang yang selamat dan kelompok yang mendapat pertolongan. Pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah membahas siapa golongan orang-orang yang selamat. Yang inti dari pembahasannya adalah mereka yang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW, yang kemudian diwarisi oleh para sahabat, kemudian turun-temurun dibawa oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang kemudian diajarkan oleh para ulama. Tentu yang disampaikan adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak label atas ormas tertentu, tidak dominasi atas kelompok tertentu, tapi lebih kepada siapapun yang berjalan di atas manhaj itu, maka itulah golongan orang-orang yang selamat. Kemudian kita pada malam hari ini membahas pembahasan yang kedua, manhaj atau metodologi golongan orang-orang yang selamat. Beliau rahimahullah mengatakan pada poin yang pertama, jadi buku ini poin-poin. Poin yang pertama beliau mengatakan golongan yang selamat adalah golongan yang setia mengikuti jalan hidup Rasulullah dan para sahabatnya, baik ketika beliau masih hidup maupun setelah meninggalnya mereka. Artinya ketika mereka ketemu dengan Nabi, mereka ikut Nabi. Begitu Nabi wafat, mereka tetap ikut Nabi. Makanya seorang sahabat yang mulia, Ibnu Abbas, ketika kemudian melihat ada sekumpulan orang yang bikin majelis, lalu kemudian bawa batu, terus dikir, terus diupengke, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia kemudian mengatakan, kok cepet men kowe nyimpang. Kemudian mereka pun protes, apakah kami berzikir akan dimasukkan ke neraka karena zikir? Kata Ibnu Abbas, ora zikirmu sing marai nyemplung neraka, tapi penyimpanganmu sangka dalane Nabi kuwi sing marai kowe nyemplung neraka. Ini menunjukkan bahwasanya ada hal yang mungkin oleh sebagian orang dianggap baik, tapi kemudian karena tidak sesuai dengan tata cara jalan hidup yang disampaikan atau dicontohkan Nabi SAW, maka itu menjadi sebuah penyimpangan yang diingkari oleh sahabat-sahabat yang utama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang pengen berada terus di atas jalan golongan orang-orang yang selamat, maka akan terus berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya, yang kemudian beliau jelaskan kepada para sahabatnya dalam hadis-hadis yang sahih. Artinya ketika panjenengan enten hadis doif atau bahkan maudhu aja nggak boleh ngikuti, nopo melih boten enten hadis. Makanya ketika enten piyai ngomong gitu kan, antara makam Habib Fulan dengan Habib Fulan ini Raudhatul Jannah gitu kan, itu wis jelas ra mungkin enek hadis, jelas ra mungkin. Kenapa? Karena keberadaan makam itu jauh sepeninggalan Nabi SAW, dan Nabi nggak pernah ngomongkan soal makam orang tertentu, nggak pernah. Ini menunjukkan bahwasanya ketika ada orang yang mengklaim-klaim seperti itu, jangankan nggak ada hadis, wong ada hadis neng doif aja kita nggak boleh bersandar, apalagi nggak ada hadis. Sampai dikatakan kalau panjenengan datang ke haul Habib Fulan bin Fulan, panjenengan nggak mungkin susah hidupnya karena Habib Fulan bin Fulan ini adalah Menteri Keuangan Allah. Nah, hal seperti ini nggak boleh kita benarkan, karena itu bagian dari khurafat yang mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Dan beliau memerintahkan kaum muslimin agar terus berpegang kepada Al-Quran dan hadis tersebut. Nabi SAW bersabda, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Aku tinggalkan untuk kalian wahai umatku dua perkara,
yang kalau kalian pegang kalian tidak akan pernah sesat karena memegang keduanya, yaitu kitabullah wa sunnati, yaitu Quran dan sunnahku. Walan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud, dan keduanya tidak akan terpisah hingga keduanya mengantarkan aku ke telaga yang ada di surga sana, yaitu Al-Kautsar. Makanya orang-orang yang, kalau panjenengan masih ingat, tidak setia dengan Nabi SAW, yang menyimpang dari ajaran Nabi SAW, itu ketika harusnya dia ngumpul di telaga Al-Kautsar mendapat minuman dari sana setelah bangkit dari kubur, nggak dikasih minum, dan kuburan ya ora diombeni. Kemudian di padang mahsyar nggih mboten diombeni, matahari didekatkan 1 mil nggih mboten diombeni, ketika ngantri untuk disidang, dihisab juga nggak diombeni. Maka ketika ngantri untuk dibagikan syafaat juga nggak diombeni. Maka begitu sudah sedemikian rupa hausnya, setiap orang berkumpul di telaga bersama dengan nabinya masing-masing. Ada sebagian orang yang berkumpul di telaga Nabi SAW tapi malah diusir kon lungo. Dan Nabi pun sempat gondeli, itu umatku ya Allah, kata Allah, kamu la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kowe ora ngerti kelakuane sak bare mbok tinggal kuwi, ora ngerti. Penyimpangan setelah kamu pergi itu kamu enggak tahu. Makanya yang harus dengan pahami, memang benar-benar ada orang-orang yang menyimpang setelah kepergian Nabi SAW dan mereka masih bernama umat Islam. Oleh karena itu maka pentingnya kita kemudian mengembalikan jati diri keagamaan kita kepada Quran dan Sunnah. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang yang ikut-ikutan, tapi ikut-ikutan yang salah, sehingga pada saat dimana kita butuh minuman dari telaga itu malah kita nggak dikasih, malah diusir. Oleh karena itu adalah sebuah kerugian dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian poin yang kedua, jadi poin yang pertama berpegang pada Quran dan Sunnah ya. Poin yang kedua yaitu golongan yang selamat akan merujuk pada benar. Jadi orang yang berada di jalan keselamatan itu, nek gegeran, nek enten masalah, nek rame, itu pisau yang dia gunakan untuk menganalisis masalahnya, alat yang dia gunakan untuk mengurai masalahnya, mencari solusi, niku Quran kali hadis. Jadi nek boten Quran kali hadis dhek wegah. Dan pertentangan di antara mereka akan selesai ketika Quran sama Sunnah itu ditegakkan. Contoh gampang ya, Jadi ketika kemudian nuruti nafsu, kadang orang tua niku karepe ngekeki anak sing disenengi luwih akeh timbang anak sing ora disenengi. Kadang. Delala anak sing disenengi wedok sisan. Maka gegeran akan selesai ketika satu keluarga ini sepakat gandeng agama kita Islam. Bapak Islam, mbok Islam, anak-anak Islam. Wis semeleh-seleh didum nganggo cara Islam, celukke ustaz sing paham. Misal sing situ bapake, sing enten iku mboke, anake lanang kali wedok. Celukke ustaz sing paham. Dan tak kilo bapake ninggal lemah 2 patok. Terus ditambah omah 2 gon, tambah mobil, tambah motor, nyuwun tulung mangitung. Anake 15, bojone 4 gitu kan. Cobi mangitung. Lanange 3, sisane wedok kabeh. Pun nek diitung semeleh-seleh kabeh penak, malah barokai. Lho sing wedok entuk sithik, mboten napa-napa. Sithik ning barokah luwih apik timbang akeh ning mboten barokah. Jadi kadang sing wedok ya pengen padha kaya sing lanang, kadang sing lanang ya pengen jikuk bondone dulure, rumangsa disenengi karo bapakane gitu kan. Niku nggih mboten angsal. Bahkan ketika ada anak yang durhaka sekalipun, artinya wong tuane sejak sakit sampai meninggal ora tau ngetok, kalau memang dia masih muslim, nggak gugur hak dia dalam warisan, maka tetap harus diberi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu yang dilakukan selesai, nggak akan ada masalah. Tapi kadang orang nggak mau, akhirnya muncul masalah, datang masalah, sampai ada satu ketika itu orang tuan tanah banyak banget datang ke saya kan ada kantor notaris itu, tak pikir mau swalian, wah lumayan nih untuk proyek okeh. Ternyata dia malah cerita masalah. Jadi saya punya masalah mas, gini wes. Pun bar niku enten masalah paling. Saya punya adik saya niku pernah nikah, tapi terus garwane meninggal, nanti anak. Baru kuwi wis ora tau nikah meneh, akhirnya nganti mati. Ninggal sawah 14 patok. Dadi rondo ninggal sawah 14 patok. Ngerti ngoten biyen mbok Pak ya, Pak. 14 patok lho, Pak. Patoke 3000 meter daerah Klaten niku
semetere wis sekitar mangyutonan sakniki mungkin. Nah, turun anggere nek pabrik loro niku tengah-tengah yang anggere sawah ngene dhek niku gitu. Nah, maka yang terjadi saya sampaikan ke beliau, oh ini gambarannya ahli warisnya niki gitu. Nah, cobi mengke kula dikeki detaile. Kula tunggu mboten dikeki. Akhirnya kula dapat kesempatan untuk ketemu lagi, bapak itu sanjang. Wah, aku mosok arep ketemu ngene bocah-bocah kaya ngono Mas, maksudnya pun aneh gitu. Lah pripun tadi? Mereka ora ngerti perjuangan biyen ngangkati kompo, ngurut banyu, macul, ngluku, ora ngerti ora ngrasake rekosane entuke sawah siji-siji nganti sakmono kae. Mosok ngerti-ngerti kan entuk keduman. Nggih kula sawuri, nek memang itu hak mereka ya kasihkan, jangan sampai ditahan. Karena kalau kita menahan hak orang, enggak akan menyebabkan apapun sama diri kita. Napa malah jenengan pun sepuh, umure pun 72 napa 74 pun sepuh enggak akan mendatangkan kebaikan. Tenan, mboten didum-dum malah kecelakaan sisan gitu. Artinya benar-benar Pak, ketika konteksnya dunia kalau memang bukan hak kita, lepaskan gitu. Kalau memang bukan milik kita, sampaikan kepada yang punya hak. Jangan sampai kemudian kita ambil yang bukan hak kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Quran surat An-Nisa, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Kalau kamu punya masalah, berselisih satu sama lain tentang sesuatu hal, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada Allah wong jenengan mboten pinanggih Gusti Allah, paling gampang niku nggih Quran niku. Kembali kepada Rasul, wong Rasul sudah wafat, ya paling mudah ya sunnah niku. Nah, untuk mendapatkan jawaban dari Quran dan sunnah, Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir, ahli ilmu kalau panjenengan mboten ngertos. Tapi nek ngerti dhewe, lah sumangga silakan dicandai dhewe. Nek memang tenan ngerti dhewe ngoten lho. Tapi kalau memang enggak paham, enggak ngerti atau khawatir keliru, gitu kan, maka enggak ada masalah dengan datangkan ahli ilmu. Dan kadang misalkan terus kula di tengah keluarga saya, ketika saya yang ditanya, itu belum tentu keluarga saya satu sama lain itu mau mendengar. Jadi omongan kula itu kadang payune ning jaba gitu. Nah, kalau emang kondisinya seperti itu, misal jenengan nggih kertos, wah aku ngerti iki dalile iki hukum iki ning omah niku omongan jenengan mboten kanggo, tekake wong liya malah penak. Biar kemudian bisa disepakati satu pengertian. Kalau kita bertanya pada orang ini, maka kita sepakat jawabannya kita terima bareng-bareng. Itu menjadi solusi Pak. Dan mediasi seperti itu insya Allah gak akan memunculkan perselisihan. Karena perselisihan akhirnya memunculkan perkelahian. Dan gak jarang berakhir dengan kematian seseorang. Banyak kasus urusan lemah, urusan warisan, urusan patok sawah, bunuh-bunuhan itu banyak. Nanti tutuk-tutukan pacul ning sawah nggih enten gitu kan. Maka hal-hal seperti ini harus kemudian kita pahami bersama bahwasanya kedoliman satu sama lain. Allah sudah katakan wa ma dzalamuna walakin anfusahum yadlimun. Apa yang kamu buat dari kedoliman di muka bumi ini kalau enggak kamu selesaikan, itu enggak akan ngefek sama aku. Tapi justru akan kembali kepada kalian semua. Makanya panjenengan tingali gegeran ning omah, gegeran ning kampung, gegeran hatta ning negara, itu sebenarnya kalau dikembalikan yaitu kedoliman kita sendiri. Karena ulah kelakuan kita sendiri sebagai manusia yang tidak mengikuti apa yang disebut sebagai farudduhu ilallah wa rasul. Tidak kembali kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah mensyaratkan apa keimanan di situ. In kuntum mu'minun, kalau memang benar-benar kamu beriman billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir. Artinya kalau memang kita punya iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, di mana hari akhir itu maliki yaumiddin, yang berlaku itu nanti hanya penghakiman dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah ahkamil hakimin, hakim yang paling bijak, yang paling adil. Maka kalau kemudian kita di dunia ini berlaku dolim dan tidak mau mengembalikan pada Quran dan Sunnah, dan akhirnya jadi masalah mendolimi orang lain, Allah siap nagih nanti di akhirat. Sehingga paling aman ketika jenengan ya nggak usah menggagas negara lah, dimulai dari keluarga kita. Kita sepakati dengan istri, anak gitu kan. Pokoknya ning omah kene nek enek masalah kita selesaikan nganggo aturan agama. Clear. Arep masalah apa wae nganggo aturan agama. Lah napa jenengan paham Pak? Nek ora paham tak goleki ustaze kan ngoten. Ngoten paling aman. Pun tinggal jenengan sepakati atau jenengan pahamkan keluarga ustaz yang mana yang mau jenengan datangkan. Mau tema apa, mau ngobrol apa gitu kan. Sehingga harapannya jangan sampai ada masalah. Dan itu masalah ngoten niku kula dengar sering banget, sampai ada keluarga besar niku putu nglawan umi, Pak Dene.
Karena Pak Dene niki nggih sak karepe dhewe. Jelas niku lemah mbae jatahe pake tapi ra dikeke, pake putu niki ra dikeke. Terus bar niku ume niki malah ngomong, "Mbahmu mbiyen meling setengah lemah dikeke wong kono." Wong kono niku mboten enten dulu gandeng cenenge napa-napa ngomongnya. Nah, terus ngoten niku pinter-pinter ta. Mosok kula nggih kan bener ki ya ora bener Pak Dimu kuwi. Kecuali nek buktine gitu ya. Atau saksine. Nek ora enek mosok ngomong ngono. Satu. Yang kedua, kalau kemudian benar itu wasiat, maka nggak boleh lebih dari sepertiga. Bahasanya kan udah setengah, berarti udah melebihi gitu kan. Nah, maka hal seperti ini kalau digulirkan enak gitu. Tapi kadang kalau tawarnya, tapi dikumpulke dulure tak parani apa tak tengahi, kata dia, wah niku sing angel ya wis. Nah, angel otomatis benang bundet nggak akan pernah terurai gitu loh. Karena jelas di sini dikatakan bahasanya wa in tanazatum, kalau kamu punya masalah, punya problem, punya dinamika yang bisa berpotensi konflik, farudduhu ilallah gitu. Kembalikan. Tapi kalau nggak dibalekke, ya ora rampung-rampung gitu. Artinya nggak selalu nggih diam niku emas. Diam niku kadang nggih dadi lungko barang, dadi ngowo barang kalau nggak dirampungi gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainakum." Maka demi Tuhanmu, demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak akan pernah beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Dan ibarat motor, Pak, jenengan nek mundut motor, niku dikai buku panduan sesuai dengan motor jenengan. Dari mulai pabrike jenengan tuku Yamaha, dikai panduan saka Yamaha, terus niku jenengan misal mundut napa Scoopy, ya mesti dikai buku panduan Yamaha, nggo motor Scoopy gitu kan. Nah, kok jenengan kemudian ngerti Scoopy niku Honda, jenengan mesti protes. Loh, kowe iki Yamaha kok tulisane Scoopy ora bener iki gitu kan. Lengko tuku juga ora Scoopy, lengko tuku Vega. Jenengan bisa protes. Kenapa? Karena nggak cocok antara produk dengan yang bikin. Tapi kenapa ketika jenengan tahu kalau yang menciptakan manusia itu adalah Allah, Allah punya buku panduan namanya Quran, kemudian Allah punya ahlinya namanya Muhammad SAW, membawa buku panduan juga namanya hadis sebagai pelengkap atau penjelas dari Quran. Tapi kenapa kalau berselisih kok kita manusia nggak mau kembali kepada Quran dan Sunnah, justru gawe rumus dewi? Akhirnya yang jenengan saksikan setiap hari di TV banyak pembunuhan, perkelahian, gontok-gontokan, nggak habis-habis. Seolah-olah tiap hari ini bertambah. Dulu kapunten, kalau bahasa pemerkosaan itu biasanya wong wedok wis gede-gede umur 20 tahunan ke atas. Niki makin kesini cah SD barang gitu. Maka ini menunjukkan ada kondisi yang tidak benar dalam iklim sosial kita yang harusnya itu kita mulai rubah. Kita rubah sedikit demi sedikit dimulai dari keluarga kita. Ketika itu kita rubah sedikit demi sedikit kemudian menjalar ke kampung kita, kampung sebelah, maka insya Allah nih Pak, gak usah kita pikirkan berapa lama prosesnya, maka Allah menilai dari proses bukan dari hasilnya. Maka insya Allah cepat atau lambat Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau panjenengan yang ngapunten sudah mireng niki enten masalah ning omah ya tetep ra gelem menyelesaikan dengan Quran kali sunnah walaupun skala cuma rumah tangga, maka yang ada nggih rumah tangga kita akan terus usrep gak selesai-selesai. Ngoten. Dan parahnya niku kadang niku ada orang itu bertanya sama ustadz itu bukan untuk mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Sampai ada laki-laki itu tanya sama saya, "Tat, saya mau nikah lagi sama istri saya kok nggak boleh?" Lah kok saya gajimu piro? 5 juta. Terus nek kowe nikah meneh, kuwi engko 5 jutane nambah dadi 10 apa 5 kuwi didum. 5 niku kula dum. Lah ya wis nesulah wong wedok dingonokke gitu. Niku pertama. Sing kedua, kenapa jenengan meh nikah meneh? Lah istriku ning luar kota, saya di sini. Lah kok ora mbok gorene? Lah nek tak goto ten kota sing kula tinggal niki, dit 5 juta niku mboten cukup. Lho berarti bejane ora mampu gitu kan. Nah, terus saya kita tekoki berarti beda kota to? Nggih. Oke, kowe nemoni bojomu dina apa? Cuman Jumat, Sabtu, Ahad. Padahal dinane nek 7 lho. Nggih. Lah terus sing petang dina, nah ten kota yang asal tadi Bekasi niku, Bekasi or Karawang, Bekasi. Loh berarti dari situ ya kowe ya ora iso adil gitu kan. Artinya dalam ceritamu aja dari sampai situ aja kamu udah nggak bisa berbuat adil. Makanya kalau bojomu nesu itu berkah alhamdulillah ora sida dolim gitu. Tapi nek jenengan nekat ya itu pilihanmu. Dan bener Pak, akhirnya nekat. Tetap nekat nikah karo teman kantore. Dan parah meneh orang itu kalau sudah nggak mau menerima hukum Quran kali sunnah, nekat alias nggak mau mengikuti aturan, dia akhirnya mencari jalan piye carane seneng nyenengin nafsu.
Karena inna nafsal amaratun bisu, sing jenenge nafsu ki mesti ngongkon sing elek. Akhirnya apa? Yang penting aku iso kawini kancaku iki. Akhirnya dikawini, orang gagas waline ra digoleki ra diapake kok goleki ustaz. Para meleh enten ustaz sing siap dadi wali 24 jam. Sing penting wali bayar. Padahal yang namanya wali itu dalam pernikahan wajib. Sampai Nabi mengatakan ayyuma mur'atin nakahat bi ghairi waliyha fa nikahu batilun. Wedokan ngendi wae yang sampai dia nikah enggak pakai wali, nikahnya batal. Dan wali itu harus bapaknya. Nek ra nek bapake ume, Pak Dene, nek ra nek mase, adike sing jalur dari bapaknya, laki-laki semua. Nah itu enggak ada anak laki-lakinya. Jadi kalau sampai itu diloncati atau mungkin itu enggak ada semuanya, maka yang menjadi walinya fasultanu waliyu liman la waliyalahu, maka walinya adalah penguasa. Lah penguasanya siapa? Presiden, Pak Prabowo, diturunkan kepada Menteri Agama, diturunkan ke Kanwil Depak, diturunkan ke KUA tiap kecamatan, diturunkan ke naibnya. Harusnya kalau memang dia mau menikahi wanita ini, ya harus pakai wali. Apakah wali nasab, apakah wali hakim? Gak boleh ustadz sembarangan jadi wali, nah, dia bukan walinya, gak boleh. Makanya sampai ten rugi ini kan kiai masang plan siap menikahkan siapapun gitu kan, dengan cara bagaimanapun gitu kan. Temen kula rencang kula niku mriku cerita kalih kula daftar tok 3,5 juta Pak gitu. Niku mungkin nggih diwangi goleke calone sisan gitu kan. Nah, luar biasa. Jadi sampai ya seperti itulah kalau kita ngomongkan dunya agama, nek mau ngarep didol golek dunya niku gampil. Tapi nggih niku apakah itu satu hal yang baik? Tentu mboten. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Summa la tajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita." Maka kamu tidak akan mendapatkan dalam hati mereka terhadap keputusan yang telah kamu tetapkan, tidak akan ada keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu telah tetapkan. Jadi kalau orang itu beriman kemudian sepakat mengambil Quran dan Sunnah sebagai aturan, panduan, begitu diceritake ternyata wong wedok iki entuk setengah wong lanang, ya wis sami'na wa ata'na, itulah orang beriman. Kemudian wa yusallimu taslima, dan mereka pun menerima putusanmu dengan sepenuh hati. Tapi nek awalnya sepakat, oh celuk ustaze teko jelaske dalile enek, hadise enek komplit, dijabarke, digambarke, bagane enten, cetha melo-melo ketok moto, tapi terakhirnya halah nek mung entuk sithik maupun dadak tekan kene tambah. Adune ki mung golek amplop to tatnya tak amplopi. Sampai akhirnya seudon ngoten niku. Maka itu kalau itu terjadi, maka iman kita dipertanyakan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jalan hidup golongan orang yang selamat adalah selalu merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi kalau yang pertama tadi selalu berpegang pada Quran dan Sunnah, yang kedua kalau ada masalah dia kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Dan yang namanya hidup nggak mungkin nggak ada solusinya dalam Islam, pasti ada. Wong Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum, hari ini wis tak cukup, tak sempurnake nggo kowe kabeh. Dinakum agamamu, wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, dan aku sempurnakan nikmatku ini dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Artinya kalau jenengan mau nyari candaan apapun di dalam Islam niku enten, mung tinggal tadi fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang jenengan tangleti ini sudah tahu betul enggak atau belum gitu. Karena nanti enten ngapunten ustaz yang kalau jenengan tanyai tentang akidah dia pinter jawab, bisa ilmunya tahu. Tapi begitu jenengan tanyai tentang akad-akad ekonomi dia mungkin enggak tahu. Ada juga ustaz yang mungkin nek jenengan tanya tentang fikih salat, fikih ibadah dia paham. Tapi kalau kemudian soal fikih muamalah dia udah enggak ngerti. Karena keterbatasan ilmu, makanya jenengan jangan kemudian saklek sama ustaz tertentu, jangan. Artinya kalau kemudian ten mriki sing ngajari ustaz A gitu. Nah ini jenengan harus bisa petakan ini bidangnya apa to, ilmunya apa, sekolahnya apa. Oh sekolahnya biyen akidah, ya sudah tanya jenengan kepada beliau soal akidah. Oh ternyata dia dulu sekolah ekonomi, ya sudah jenengan kalau punya masalah ekonomi tanya sama yang bersangkutan. Karena nanti ada ustaz-ustaz yang dia itu kalau ngajar ilmu agama tertentu itu pinter, tapi begitu ngomong ke riba, dia gampang banget. Orang mungkin nek bang kuwi ra nganggo riba, piye lek nglakokke. Ngoten langsung. Padahal Pak, riba itu 1 dirham saja riba. 1 dirham niku 2,9 gram perak.
yang kalau dipengke 20.000 niku ketemune kira-kira 75.000. Kata Nabi, 1 dirham riba, kalau kamu tahu itu barang riba, mbok makan, maka dosanya itu lebih besar daripada 33 kali berzina. Bahkan dalam hadis yang lain membuka 70 pintu dosa besar, pintu yang paling rendah setara berzinanya anak laki-laki dengan ibunya. Niku dosa riba. Makanya saya sedih aja ketika saya isi pengajian gitu kan, kemudian ada jamaah yang ngerti, oh Ustadz kan doyan amplop gitu kan. Akhirnya begitu dia ada butuh WA gitu kan, nyari kontak WA, sampai nelpon bola-bali. Kan saya jarang megang HP kecuali kalau lagi leyeh-leyeh ngoten niku. Nah itu tak lihat mungkin nelpon bola-bali ngobrol. Kula paus Pak Ustadz, pokoknya saya minta tolong banget sekali ini saja. Kalau enggak jenengan tolong nanti motor saya diceput sama dealer, cicilan saya kurang 500. Lah kula yo mbahatin perasaan pengajian yo tak kandhani riba ki haram. Kok iki arep cicil motor ustaze dijalui duit kon bayar. Padha karo kan dhek ngongkon kula nyemplung neraka motore sing numpak dhek gitu kan. Wong kula kon bayar nganggo riba wae aku moh malah motore wong liya sing kon bayar. Mboten kula gagas gitu. Makanya jadi ustaz sekarang terus benar-benar luar biasa. Kudu duwe ilmu, kudu duwe bodoh, kudu duwe nalar yang logis. Agar disambati rondo ayu ngono terus melipir ngono gitu kan. Ning kon bayar riba, wah luar biasa. Dan kantor mbiyen nggih ngoten. Jadi kula kan gadah usaha ngoten to. Nah, bos-bos niku mboten gadah usaha. Jadi bos-bos niku ngandalke gaji, munggah gaji tambah cicilan. Wah, numpakane mobil halus-halus gitu. Nah, begitu kemudian wayahe bayar cicilan ditentek gitu kan. Mungkin dihantar urusan putranya segala macam, nembung utangan itu, bro pinjam duit. Ya kalau nggak ada sosok iseng, lagi nopo, buat bayar cicilan mobil, aduh apa sih gitu. Dia sing dolanan riba kita sing bayar. Ya. Maka ampun nggih, usahaken usaha-usaha ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, golongan yang selamat tidak akan mendahulukan perkataan siapapun selain firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi SAW sebagai perwujudan dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Ya orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi semua orang silakan ngomong, semua orang silakan berpendapat. Tapi orang yang selamat jalan hidupnya, dia nggak akan pernah mendengarkan omongan siapapun kalau bertentangan dengan Quran kalih sunnah. Makanya tadi saya contohkan ada ustadz yang kalau ngajar fikih segala macam ahli, tapi begitu sampai di hukum riba dia mengatakan orang mungkin bang iso mlaku nek orang nganggo riba. Piye ceritane? Lagian sing dilarang kan riba yang berlipat-lipat at'afa mudha'afah, tapi nek riba sing sithik kaya bang-bang kan ra apa-apa. Wong buktine enten kae anak-ane nganti 10% tekan 15%, bang kae mung 6%. Ya ora apa-apa gitu. Padahal hadis tadi 75.000 tok itu loh Pak. Itu setara atau bahkan lebih parah dosanya daripada 33 kali berzina. Makanya yang harus jenengan pahami, hati-hati sama ustaz-ustaz yang model seperti itu. Makanya ketika ada ustadz yang kemudian sudah melewati pagernya, dia ahli misal tentang fikih ibadah, kok dia kemudian masuk ke wilayah fikih muamalah, maka harus jenengan telusur iki duwe ilmu apa ora jane. Karena nek jenengan mung waton gitu kan, nah, nanti akhirnya dia pun ngomongnya waton. Karena banyak ustadz itu yang kemudian ketika dia ngomong, dia malu kalau nggak bisa jawab. Pokoknya penting kudu jawab. Soal jawabannya salah apa kayak orang pikir keri. Makanya dalam Islam niku justru orang-orang yang hati-hati itu bagus. Makanya Imam Malik dulu itu ketika bermajlis ditanya sama muridnya, ya Syekh ini hukumnya apa? Dia mengatakan enggak tahu. Sampai sebagian murid protes, dengan ditanya kok jawabannya enggak tahu gitu kan. Jadi piye to sampean gitu. Jawaban beliau, enggak tahu itu setengah dari agama. Nantinya orang yang benar-benar ngerti agama dia akan hati-hati karena jawaban dia itu bisa menghantarkan kepada neraka dan bisa mengantarkan kepada surga. Ketika ngawur ya jelas ke neraka. Makanya dia akan hati-hati, gak mungkin waton dalam berfatwa dan apalagi sampai jual beli fatwa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah pastikan jangan mendahului omongan firman Allah dan Rasulnya,
maka itu adalah tabiat golongan yang selamat. Sehingga ketika panjenengan kemudian sudah pernah dengar nek yang namanya daging babi itu haram, ya sudah haramkan selamanya. Jangan kemudian mendengarkan omongan sebagian orang yang kalau haram kuwi nek dibakar, tapi nek kemudian direndang entuk. Atau mungkin omongan sebagian orang yang panjenengan mungkin dari kecil udah tahu kalau daging anjing itu haram, kemudian jenengan dengar iki ra enek ning Quran, nek ra enek ning Quran ya ora iso diharamke. Ning aku ya wegah mangan mergo aku ya gila. Dadi aku ora mangan mergo ora ngaramke ning mergo aku gila. Ya ampun. Lah sakniki nek misal bener semua nama binatang harus tercantum di Quran, lah Quran itu segedene sak piro gitu loh Pak. Tebelnya seberapa? Wong saya pernah belajar tentang ilmu serangga niku bukunya sak menten iki. Nama ilmunya entomologi. Halamannya sampai 400-an atau 500-an. Nah, nek kabeh kon lebokke teng Quran, kelelawar, kemudian buaya, kodok, cicak segala macam lah. Otomatis jadi kitab flora fauna. Makanya harus jenengan pahami. Di Quran jelas dikatakan wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang disuruh ikuti, yang dilarang tinggalkan. Ketika Nabi sudah mengatakan kullu dinabin minasibai haramun, setiap binatang buas yang punya taring itu haram. Kemudian Nabi juga sebutkan kalau air liur daripada anjing itu najis waladoh, harus dicuci 7 kali. Kalau menjilat bejana yang pertama atau yang terakhir pakai tanah, otomatisnya idune wae liurnya aja senajis itu. Kemudian ada larangan tentang taring, termasuk ketika anjing ini dijadikan binatang untuk berburu, maka kalau lupa disebut bismillah, apa yang dia gigit juga menjadi haram. Maka ini juga sudah menjadikan konstruksi hukum kalau yang mengantarkan kepada si anjing aja haram, nopo meleh anjing idune najis apa meneh getih. Makanya panjenengan ningali orang-orang yang masak daging anjing itu mesti terkumpul banyak sebab haram. Sing pertama, orang mungkin dibeleh, biasanya ora digebuk dilelemke. Kemudian sing kedua, kalau itu kemudian dimasak biasanya getih diketutke, kan ngoten. Nah, hal-hal seperti ini kalau panjenengan pahami, ini berarti apa? Haram itu pasti akan kekumpul bertemu dengan yang haram-haram. Sehingga nek jenengan amati kelakuane, rata-rata para pengkonsumsi binatang niku nggih kaya sing dikonsumsi niku. Sehingga jenengan harus hati-hati kalau punya teman atau tetangga yang suka mengkonsumsi kayak gitu. Makanya jangan kalau bermuamalah berurusan sama beliau, ya siap-siap digelaki. Pernah dengar dereng Mas? Dereng? Oh nggih, siap. Nek pun enten alarm tiut-tiut ngono. Ibnu Abbas berkata, "Arahum sayahlikun." Aku kira mereka itu akan binasa. Aku berkata, kalau Nabi SAW, Nabi bersabda ngene lho. Ternyata sing takjak ngomong ki malah jawab, "Wa yaqulu qala Abu Bakar wa Umar." Abu Bakar pendapatnya ngene, Umar ngene. Sehingga Ibnu Abbas di sini benar-benar marah. Wah, aku khawatir kowe kabeh iki do binasa. Lah apa? Lah aku nyebutke dalil Nabi lho ngomong ngene, ngendikan ngene. Malah mbok sauri Abu Bakar Umar ngomong ngene. Sehingga enggak mungkin bisa dibenturkan ketika Nabi jelas mengatakan A kok kemudian pendapat lain B. Kalau pendapat lain ini bukan Nabi yang ngomong, enggak bisa. Apalagi enggak ada statement dari Nabi. Jelas enggak mungkin. Makanya ketika dikatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin, khulafaur rasyidin ini sunnahnya khulafaur rasyidin enggak boleh bertentangan dengan sunnah Nabi. Sehingga kalau konteksnya adalah sholat jamaah tarawih, itu enggak bertentangan dengan sunnah Nabi. Karena Nabi pernah mempraktekkan walaupun cuma 3 kali. Tapi kemudian Umar bin Khattab menjalankan itu setiap hari, enggak bertentangan. Tapi kalau jelas-jelas bertentangan, misal Nabi ingin ngulon kok kemudian khulafaur rasyidin ingin ngetan, misal itu, maka tentu mengikut sunnah Nabi lebih baik. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, aku kok ndelok kowe bakal cilaka kabeh nek kemudian kowe duwe pendapat dhewe sedang tak sampai kayak gitu hadis iki. Bahkan kula niku kadang itu yo anyel-anyel mesake ngoten. Ketika kemudian kita berdakwah tauhid, iki lho Quran melarang syirik, memerintahkan bertauhid, Nabi juga demikian mengatakan kalau kemudian orang-orang yang berbuat kesyirikan enggak akan masuk surga, kekal di neraka, dijabarkan segala macam. Terakhirnya mau disauri, alah kowe iki Wahabi loh, piye to iki? Dalilnya jelas, ayatnya jelas. Semua jelas bisa dibaca, bisa diakses. Di kitab-kitab hadis ada yang online nggih enten, sing kitab tenanan enten dalam artian fisik enten, tinggal dibuka. Lah kok saurane ngoten. Enten mulai sing nyauri, kowe iki radikal loh, radikal. Sampai enten profesor guru besar di salah satu kampus Islam sampai ngomong
jangan eksklusif dalam beragama, jangan merasa paling benar. Karena merasa paling benar itu nanti akhirnya membuat kamu menjadi radikal. Ujung dari radikal adalah terorisme. Sehingga kita itu eksklusif sinten Allah. Inna dina indallah Islam. Agama di Allah itu cuma Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang mencari agama selain Islam enggak akan diterima dan pasti akan merugi. Sampai Nabi bersumpah waladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun illa kana wa huwa min ashabin nar. Demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, tidaklah mendengar orang Yahudi Nasrani kalau Muhammad itu sudah datang kalau enggak mau beriman maka pasti mereka menjadi penghuni neraka. Allah mengatakan lagi innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir dari kalangan orang musyrik ahli kitab itu masuk neraka kekal di dalamnya dan mereka sejelek-jelek makhluk. Niku nek ditutup ke hayate hadis kuwi bianget, Pak. Ini menunjukkan bahwasannya ya kita ini secara internal kita, hati kita, keimanan kita harus meyakini iman kita yang paling benar. Adapun ketika bermuamalah dengan mereka, maka Nabi punya kata-kata, punya sabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang kemudian merusui tetanggane non muslim kafir, kok dia krek-krek, umpamanya dibandemi, gerejane diobong, dirusak, maka dia enggak akan mencium bau surga. Loh ini hadis. Artinya orang yang kemudian eksklusif dalam agama, memahami agama dengan benar dan kemudian dia berkeyakinan agamanya benar, maka dia harus kemudian menerima semua ajaran yang disampaikan oleh nabinya, termasuk dalam etika berhubungan dengan orang non-muslim. Ternyata kita dilarang sembarangan sama orang non-muslim, gak boleh menganiaya mereka. Sampai Nabi mengatakan doa orang terdolimi itu sama Tuhannya, sama Rob, sama Allah Subhanahu Wa Taala gak ada hijab, walaupun dia seorang yang fajir, gitu. Walaupun dia orang yang banyak dosa. Artinya kalau orang muslim ini mendolimi orang kafir, kalau dia misal dongo dumateng Gusti Allah gitu kan, jaluk gitu kan, wahai Robnya orang Islam, nah, misal ngoten, itu ada umat Islam mendolimi saya, bisa jadi kita diadab. Makanya zaman dulu ketika yang namanya Abu Musa al-Asy'ari ketika menjadi gubernur Mesir, beliau kemudian menggusur rumah seorang Yahudi yang mau dibayari tapi dia nggak mau. Maka orang Yahudi ini dipaksa untuk pindah. Orang Yahudi ini kemudian datang ke Madinah membawa keluhan ini. Disampaikan, gubernur jenengan ngusir saya. Dan saya sebenarnya nggak mau karena ada perluasan proyek tertentu gitu. Maka akhirnya Umar bin Khattab cuma ngambil tulang, Pak. Tulang kemudian digaris red gitu, kayak nodek. Akhirnya dibawa, jalan jauh dibawa, diduduhkan gitu. Akhirnya apa yang menjadi proyek itu ya dirampung gitu, dibubrahke omahe dideke meneh. Ini menunjukkan orang Islam kalau benar-benar Islam benar yang dipahami, walaupun dia eksklusif dalam akidahnya, walaupun dia meyakini agamanya satu-satunya yang benar, maka dia gak akan pernah mendolimi bahkan orang kafir. Tapi nek tadi itu dia ngambil agamane wong sing disenengi, ngambil agamane wong sing menguntungkan, jangankan kok karo wong kafir, karo wong Islam ya didolimi. Pak RT iki lho jatah sumbangan di wargamu sing ra duwe didelok Siti Marfuah segala macam orang duwe ya. Nah, tetap dipotong. Sampai enten sing cerita sama saya itu mau dapat bantuan napa niku rumah RT LH, rumah tidak layak huni 20 juta napa 15 juta nomornya mung 12,5 disunat gitu. Padahal niku nek cara dikirim kanggo Gojek Pak. Gojek niku nyoh iki det 15 juta tulung terno ning gone sing berhak. Jenengan opahe 50.000 tekan gone. Tapi nyunate apa yo gelem 50.000. Paling ora 2,5 juta nyunat. Diping. Nek sak periode niku enten wong 500 entuk RTLH, ya, tinggal diping ya ketemune sekian miliar bacaan. Makanya hati-hati ya Pak panjenengan yang hari ini memegang amanah. Jangan sampai jenengan bermain-main dengan amanah itu, karena amanah itu akan kemudian dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang keempat, golongan selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Ini tadi yang saya bilang. Jadi dia akan selalu ngecek. Omahku iki mbiyen tak sajeni orang. Oh ternyata tak sajeni tak deket tengah gendang diduduk di gua. Oh aku mbiyen zaman nom-noman ben ketok ganteng ketok bagus dhewe sekampung aku duwe penganggo dindang becikuk nang dibuat. Oh aku mbiyen ketok kuat gara-gara aku melu pencak silat ini dan itu. Gaene ditantang wong ning dalan aku duwe cekelan gen piye gitu kan. Ah niku bendang dijikuk dibuang. Karena orang yang selamat itu adalah orang yang tiap hari memeriksa akidahnya, tauhidnya, jangan sampai cedera, terluka, bahkan ternoda. Dan kemudian dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus bisa
berdiri di atas ketauhidan dalam beribadah. Jadi dalam beribadah dia nggak pernah berbuat riya, nggak pernah berbuat sum'ah. Kalaupun dia terdetik hati untuk pengen pamer, dia langsung ta'awudzubillahi minasyaitonirrajim. Dia nggak pernah menyimpang dalam tauhid seperti berdoa, memohon pertolongan, baik dalam kondisi sulit maupun lapang. Dia tidak pernah menyembelih hewan kurban kecuali kepada Allah. Dia tidak pernah bernadar kepada selain Allah. Dia hanya bertawakal kepada Allah. Dan bahkan ketika dia harus menegakkan hukum, dia berusaha hanya mengambil hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin apa yang semua disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik dari seorang hamba. Sebaliknya dia juga yakin kalau itu enggak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah kesalahan dan kekeliruan. Dan dalam berbagai ibadah lainnya yang kesemua itu menjadi dasar dari tegaknya daulah Islamiyah yang benar, maka sebaliknya golongan yang selamat selalu menjauhkan diri dari berbagai bentuk kesyirikan yang banyak ditemui di negeri-negeri Islam. Loh, jadi beliau yang meninggal sekian tahun yang lalu sudah ngomong negeri-negeri Islam itu banyak kesyirikan. Dengan anggar nemoni, anggar pantai, nopo sing ten Jawa, nopo sing Jawa Barat, Jawa Timur, sampai ten Aceh, sampai ten mriko, ten Maluku, Papua, sampai ten pundi niku Sulawesi. Niku mesti pada tanggal tertentu, hari tertentu, setiap tahun enten sing diuncalke dilarung ten laut. Gunung-gunung Merapi ugi mekaten. Enten mawon sing dicemplungke dilelemke ten gunung niku alasane ben ora jeblok. Padahal sing marahin jeblok gunung niku nggih Gusti Allah. Lah Gusti Allah nek mboten remen diduakan umatnya berbuat kesyirikan, yo alih-alih ben ora jeblok ya malah dijebloke sisan sing banter gitu kan. Maka yang harus jenengan pahami, ketika panjenengan ngersake keselamatan, panjenengan tiap hari 17 kali panjenengan menyatakan dan harus jenengan pahami dan harus jenengan imani, iya karena butuh, iya karena nasta'in. Ya Allah, kula nyambung nyembah panjenengan dan kula nyambung nyuwun pertolongan dhumateng panjenengan. Pun niku akidah. Jangan sampai disimpangkan, jangan sampai melipir salah, keliru, belok pada belokan-belokan, tikungan-tikungan yang salah. Sehingga tidak mungkin suatu golongan akan mendapatkan pertolongan Allah bila mereka meremehkan tauhid dan tidak mau berusaha untuk memberantas kesyirikan di kampung-kampungnya. Artinya kalau panjenengan pengen niki kampung niki yang namanya Plumbon Siwal Mbaki niki, mboten klentu ngoten niku ngarani neh. Panjenengan pengen ten mriki niki wargane niku bener-bener dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Asas pertama dimulai dari masing-masing kita di dalam rumah-rumah kita, singkirkan kesyirikan. Kemudian kita lihat di sekitar kita, kita lihat perapatan-perapatan di dekat kita, masihkah disajeni, nek tesih mang singkirke. Kemudian ketika kita melaksanakan hajatan, masihkah nyepake sajen, nek tesih enten disingkirke. Kemudian ketika kampung adakan hajatan, entah nopo-nopo kan sok enten ngoten niku to, masihkah ada istilah-istilah kayak bersih desa, buak sial, terus macam-macam ngoten niku. Nek tesih enten nggih coba diilangi. Maka ketika itu semua hilang, insya Allah Pak warga kampung ini ku manut-manut, taat-taat, soleh-soleh, masjidnya rame, terus boten enten sing gegeran, boten enten sing aneh-aneh, boten enten sing platok-platokan, boten enten. Insya Allah semua aman terkendali. Maka semua itu dikembalikan kepada pilihan kita. Dan dalam hal ini kita perlu menengok suri teladan dari para rasul dan Rasulullah SAW yang mulia, bahwasanya mereka selalu setiap saat menegakkan tauhid. Maka semoga Allah melimpahkan salawat dan keselamatan kepada mereka semua. Wabilih cekap semanten ketinggalan pun diut-diut ngoten mau. Yang bisa saya sampaikan sampai di poin 4, insya Allah kita lanjutkan di poin 5 dan seterusnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka